Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eka Putra selaku dosen pengampu kami. Baik, di sini kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fenomena Meme di Media Sosial. Apa sih itu meme? Jadi, istilah meme ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Genie pada tahun 1976 yang merujuk pada ide atau kebiasaan budaya yang menyebar dari satu individu ke individu lain. Kata meme berasal dari bahasa Yunani mimema yang berarti sesuatu yang ditiru. Namun, secara spesifiknya, meme adalah bentuk konten visual, teks, atau audio visual yang mengandung pesan tertentu dan disebarkan secara luas melalui media digital, terutama media sosial. Meme juga bisa diartikan sebagai ide, perilaku, atau gaya yang menyebar dari satu ke yang lainnya. Biasanya, meme berupa cuplikan, gambar dari acara televisi, film, atau gambar yang dibuat sendiri, lalu dimodifikasi dengan tambahan kata-kata atau tulisan untuk tujuan hiburan. Meme memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan secara singkat dan efektif, serta penyebarannya sangat cepat dan menjadikannya alat komunikasi yang kuat di era digital. Namun, penggunaannya juga memerlukan kesadaran etika, karena meme yang tidak bijak dapat memicu kontroversi, menyebarkan informasi yang keliru, atau menyinggung pihak tertentu. Bagaimana sih penyebaran meme di media sosial? Media sosial ini merupakan platform yang saat ini banyak digunakan oleh orang. Melalui media sosial, meme berkembang secara pesat karena sifatnya yang viral dan kemampuannya untuk menarik perhatian audiens dalam waktu yang singkat. Keberhasilan penyebaran meme di media sosial ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat dilihat itu yang pertama, kemudahan akses dan partisipasi. Kemudahan akses dan partisipasi di media sosial ini tentu menjadi faktor utama dalam penyebaran meme seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Menyediakan fitur berbagai yang memungkinkan pengguna mengirimkan meme kepada halayak yang luas. Hal ini membuat meme dapat tersebar dengan ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan jam. Faktor yang kedua itu dapat dilihat dari sifat viral dan adaptif. Meme ini dirancang untuk menjadi menarik dan relevan dengan isu yang terkini, sehingga mudah diadopsi oleh penggunanya. Karena sifatnya yang mudah dimodifikasi, pengguna dapat membuat variasi baru dari meme yang sudah ada, membuatnya tetap relevan dan terus berkembang sesuai konteks lokal dan tren global. Faktor yang ketiga itu dapat dilihat dari koneksi dengan emosi dan humor. Meme ini seringkali lucu, satir, dan menyentuh sisi emosional audiens seperti rasa empati, kritik sosial, dan berbagai kebanggaan terhadap suatu kelompok. Koneksi emosional ini membuat orang merasa terdorong untuk membagikan meme kepada orang lain. Faktor selanjutnya partisipasi komunitas digital. Komunitas online seperti grup Facebook, forum, Reddit, atau kenal di TikTok seiring menjadi tempat lahirnya tren meme. Dalam komunitas ini, meme tidak hanya disebarluaskan, tetapi juga dikomentari, dimodifikasi, dan diberi makna baru yang semakin memperkuat daya sebarnya. Selanjutnya, interaksi dengan algoritma media sosial. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang mendapat banyak interaksi seperti like, komentar, atau share. Meme menarik juga relevan, sering mendapatkan respon tinggi, sehingga algoritma membantu menyebarkan ke lebih banyak pengguna. Jadi ini beberapa contoh meme hiburan dan meme sindiran. Selanjutnya yaitu dampak dari penyebaran meme di media sosial dan solusi mengatasinya. Dampak positif. Pertama, hiburan atau relasi. Meme sering digunakan modifikasi dengan humor yang mampu menghibur audiens. Hal ini membantu pengguna media sosial merasa terhibur dan mengurangi stres dalam keseharian mereka. Kedua, penyampaian pesan sosial. Meme sering digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting, seperti lingkungan, kesehatan, mental, hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang ringan, pesan ini lebih mudah diterima oleh banyak orang. Ketiga yaitu kreativitas dan ekspresi diri. Meme mendorong kreativitas karena pengguna dapat memodifikasi, menciptakan, atau menyesuaikan meme untuk menyampaikan opini atau perasaan mereka. Hal ini membuka ruang ekspresi diri yang luas di dunia digital. Keempat, yaitu meningkatkan interaksi sosial.
Meme sering digunakan menjadi topik diskusi atau alat untuk membangun koneksi antar individu dalam komunitas online, mempererat hubungan sosial secara virtual. Selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Pertama, ada penyebaran hoaks dan informasi yang salah. Meme yang berisi informasi yang salah atau menyesatkan dapat dengan mudah menyebar, terutama jika ada literasi digital yang memadai di kalangan penggunaan media sosial. Kedua yaitu ujaran kebencian dan polarisasi. Beberapa meme digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, stereotip, negatif, ataupun propaganda yang dapat memicu konflik sosial, polarisasi dalam masyarakat. Ketiga yaitu pelanggaran privasi. Meme digunakan untuk gambar atau video individu tanpa izin dapat melanggar privasi mereka, bahkan berpotensi merusak reputasi seseorang. Yang keempat yaitu dampak psikologis negatif. Meme yang bernada kasar, merendahkan, atau mengandung bully dapat berdampak buruk pada kesehatan mental orang yang menjadi sasarannya. Yang kelima yaitu normalisasi konten negatif. Meme yang menyentuh isu sensitif tanpa mempertimbangkan nilai etika dapat mempengaruhi perspektif masyarakat dan menormalisasikan perilaku atau pandangan yang sebenarnya kurang pantas. Nah, ada pula solusi mengatasi penyebaran meme negatif. Pertama, peningkatan literasi digital. Literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menyaring informasi dari meme sebelum membagikannya. Pengguna perlu diberi pemahaman bahwa tidak semua meme layak dibagikan, terutama jika mengandung informasi palsu atau merugikan pihak lain. Yang kedua, pengawasan mandiri. Setiap individu dapat berperan aktif dengan melaporkan meme yang melanggar aturan atau memberikan edukasi kepada sesama pengguna tentang pentingnya memeriksa konten sebelum membagikannya. Yang ketiga, pengawasan dan moderasi oleh platform media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter harus meningkatkan algoritma mereka untuk mendeteksi dan menghapus meme yang berisi hoax, ujaran kebencian, atau konten yang melanggar aturan komunitas. Kebijakan yang transparan dan sistem pelaporan yang efisien dapat membantu mencegah penyebaran konten negatif. Yang keempat, konten kreatif dan edukatif. Meme dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan sosial, mempromosikan kampanye lingkungan, atau menyebarkan informasi penting dengan cara yang menarik. Menghargai dan mendukung kreator yang menciptakan konten berkualitas juga dapat memotivasi lahirnya lebih banyak meme yang bermanfaat. Nah, kesimpulannya, meme adalah bentuk konten digital yang sering digunakan di media sosial untuk menyampaikan pesan secara cepat, baik melalui humor, kritik sosial, atau sindiran. Meme berkembang karena sifatnya yang mudah disebarluaskan, relevan dengan isu terkini, dan didukung partisipasi komunitas online. Meskipun memberikan hiburan, meningkatkan kreativitas, dan mempermudah penyampaian pesan sosial, meme juga dapat menimbulkan masalah seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting bagi pengguna media sosial untuk meningkatkan literasi digital, platform untuk memperketat pengawasan, dan komunitas untuk lebih bertanggung jawab. Dengan langkah ini, meme dapat menjadi alat komunikasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.